Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handy House. Di video kali ini saya akan membahas rumah B24 di teras Bali Premier. Ini tipe 90 Uluwatu, tapi Uluwatunya spesial karena ada perubahan atau custom di dalamnya. Ya, yuk kita lihat gimana perubahannya. Nah, ini adalah tampak depannya. Jadi sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu tampak depannya seperti ini. Untuk tipe Uluwatu itu bisa 2 mobil untuk parkirannya, dan masih ada taman di area sampingnya. Nah, ini nanti sebelah sana nanti ada unit lagi. Kebetulan ini masih pakai bedeng, tapi masih rapi, terlihatnya nggak terlalu kumuh ya gitu, jadi masih rapi. Oke, kita lanjut ke area depan. Nah, di area depan ini selain tadi ada carport, itu ada terasnya. Nah, di teras ini ada 2 tiang. Nah, 2 tiang ini yang menyanggah ke balkon area lantai atas itu. Lantai atasnya juga menarik ya, karena railingnya itu pakai tempered glass, jadi mewah banget kesannya. Nah, terus kita lanjut lagi ke lantai bawahnya. Nah, ini ada 1 pintu, ada ada jendela, 2 daun jendela yang itu dari atas sampai ke bawah ininya, panjang ketinggiannya itu full ya gitu, nggak ada sekatnya. Terus dan kita langsung masuk ke dalam rumahnya nih. Oke, nah ini dalam rumahnya. Wah, indah banget nih pokoknya. Nah, ini juga di area lantai bawah ini itu ada perubahan. Perubahannya apa? Itu perubahannya pengecilan area kamar lantai bawah, yang tadinya ukuran kamar bawah itu 3x3 menjadi 2x3. Terus untuk si pintu belakang itu menggunakan pintu sliding full kaca. Jadi kesannya lebih eksklusif lagi dan lebih lapang. Dan area dapur yang aslinya itu kan ada di outdoor ya, ini jadiin indoor. Jadi ini lebih lega lagi nih, kondisi ruangannya lebih lega lagi, lebih enak lagi, jadi kayak open space gitu. Nah, terus di area belakang ini perubahannya di lantainya ini, si teras belakang itu cukup besar ukurannya, dan plus tambahannya ada tangga putar, yang mana tangga putar ini itu menuju untuk ke service area. Nah, di atas teras ini tuh itu area service areanya gitu. Nah, terus itu juga masih ada tangga untuk servis ke toren air, ke genteng ya gitu ya, posisinya kedakan yang paling tinggi, yang paling atas. Nah, terus ini pemandangan di area belakang menuju area dalam rumahnya, mewah banget pokoknya. Ini kalau misalkan udah diisi furnish itu akan kelihatan lebih mewah lagi, karena sebelum diisi furnish aja udah mewah gitu. Nah, terus kita lanjut ke area kamarnya dulu ya. Ini kamarnya di lantai 1 yang tadi saya sampaikan, itu ukuran 2x3, yang awalnya itu adalah 3x3 karena diperkecil sehingga ukurannya 2x3, dan efeknya itu besar di area ruangan living gitu. Nah, terus di sini juga ada kamar mandi di lantai bawah yang posisinya itu ada di bawah tangga. Nah, bawah tangga itu juga masih turun. Nah, masih ada tangganya sehingga ini levelnya lebih turun lagi. Efeknya jadi si kamar mandi lantai bawah ini plafonnya cukup tinggi gitu. Jadi nggak sempit, udah ukurannya memang minimalis, tapi masih oke karena plafonnya tinggi sehingga kesannya tidak sempit, masih lapang. Nah, untuk area kamar mandi ini itu dilengkapi dengan keran yang bisa water heater, terus ada showernya seperti ini. Jadi untuk saniternya sama,
tidak dibedakan dengan kamar mandi yang lantai atas yang utamanya. Terus di sini juga ada kloset duduk, yaitu dari toko. Terus untuk pintu kamar mandinya juga kami menggunakan pintu UPVC. Jadi pintu UPVC ini lebih bagus daripada pintu PVC biasa ya, karena harganya juga lebih mahal juga sih. Terus di kamar mandi bawah itu juga ada lampunya pakai menggunakan lampu LED seperti ini, jadi hemat daya gitu. Nah, terus di sini juga kami memperhatikan untuk sirkulasi udaranya. Nah, di sini kami sediakan juga bow friendly. Nah, kebetulan si pemiliknya itu selain bow friendly kami sediakan, pemiliknya menambah exhaust juga. Jadi untuk sirkulasi udara lebih maksimal lagi kalau pakai exhaust. Nah, kita lanjut ke lantai 2 ya mungkin. Ya, kita lanjut ke lantai 2. Penampakan tangganya seperti ini. Jadi pencahayaannya vertikal ya, jadi maksimal banget untuk siang hari sehingga tidak menguras daya listrik begitu banyak, untuk bisa hemat listrik. Oh ya guys, jadi untuk rumah ini tangganya masih oke ya ketinggiannya, karena ketinggiannya itu tidak terlalu curam sehingga naik turun tangga itu tidak capek gitu, jadi masih oke lah gitu. Terus ini di lantai 2 ini itu kami ada 2 kamar tidur yang ukurannya sebenarnya kalau aslinya kamar utamanya itu ada di sini nih, yang ada balkonnya, atas balkon. Ini ukurannya itu ukuran 3x4 untuk kamarnya. Nah, gede banget nih. Ini kalau misalkan tempat tidur yang king juga bisa nih masuk. Terus ini juga pencahayaannya juga maksimal banget karena jendelanya itu banyak banget gitu. Dan ini kan pakai kacanya warnanya hitam. Nah, positifnya warnanya hitam ini itu juga membuat di dalam rumah itu menjadi lebih adem ya dibandingkan dengan kaca yang putih atau bukan hitam ya gitu. Nah, terus ini juga akses ke balkonnya enak banget, dan akses balkonnya ini itu levelnya lebih rendah ya si balkonnya dengan si kamarnya. Jadi positifnya si balkon ini kalau misalkan ada hujan gitu terus airnya masuk ke area balkon ini itu tidak banjir ke area kamar. Tuh bisa lihat ya tuh gapnya, jadi levelnya cukup tinggi ya levelnya, jadi aman. Dan ini juga si balkon ini kami sediakan juga untuk pembuangan airnya seperti di sana tuh. Nah, itu pembuangan airnya jadi aman. Kalau misalkan banyak air hujan yang masuk ke area balkon ini, tetap itu terbuangkan dengan sempurna. Nah, terus untuk si balkon ini juga dilengkapi dengan railing yang dilengkapi dengan tempered glass ya, sehingga kesannya lebih mewah, eksklusif, dan ini lebih pokoknya rumah ini Uluwatu tuh sempurna banget sih. Jadi tuh yang di depan ini juga itu sudah serah terima juga ya, sudah sedikit udah dihuni gitu kan, jadi masih gak tinggal sendiri kalau misalkan beli teras balik itu, karena sudah banyak penghuninya. Di sana juga udah banyak penghuninya, sampai sana tuh udah banyak lah. Bahkan kemarin waktu acara bukber itu warga banyak banget gitu, karena sudah banyak yang huni, jadi ramai banget maksudnya ya gitu. Nah, kita lanjut ke area kamar berikutnya. Kamar berikutnya itu ukurannya itu sama dengan ukuran kamar yang utama ini. Nah, awalnya si kamar yang belakang ini ukurannya itu 3x3, tapi kenapa bisa jadi 4x3? Karena ada custom perubahan yang mana di si customer pemilik B24 ini itu menghilangkan area ruang yang buat musola dan atau bisa digunakan untuk WFH juga, itu dihilangkan sehingga ukuran kamarnya menjadi sebesar ini 4x3. Dan bagusnya ini si kamar kedua ini di lantai 2 itu pencahayaannya juga
sangat maksimal banget. Kenapa? Karena si jendelanya itu banyak banget, ada 4 daun jendela, sehingga kalau dibuka itu membuat sirkulasi udara lebih bagus, jadi lebih enak sirkulasinya. Terus di area sampingnya lagi yang tadi saya sampaikan, nah ini posisinya itu sampingan dengan area servis. Jadi ini buat jemur, buat nyimpan mesin cuci itu bisa di area ini. Dan ini juga bagusnya, biasanya kan pakai tembok ya, kalau ini pakai roster. Nah ini dia, ini adalah area servisnya. Jadi area servis ini cukup lumayan lega ya, karena ukurannya juga 1,5 meteran dikali kurang lebih ini 5 meter, dan dilengkapi dengan rooster kayak gini, jadi lebih enak sirkulasi udaranya. Nah ini dilengkapi dengan tangga putar nih yang ke lantai bawah. Enak banget ya. Terus ini juga ada tangga yang akses ke toren air. Oke, kita lanjut ke area kamar mandi lantai atas. Area kamar mandi lantai atas ini itu ukurannya cukup besar. Yang awalnya itu agak sedikit lebih kecil ya daripada yang ini, tapi ini karena dikasam juga sehingga ukurannya lebih besar, yang mana mempunyai space yang tadi saya sampaikan, menghilangkan satu ruangan yang tadinya buat musola atau WFH, ruang kerja maksudnya. Nah terus untuk saniter juga sama, itu menggunakan kloset duduk dari merek Bato. Terus si kerannya juga menggunakan keran yang bisa connect water heater, plus ada showernya, jadi sama persis dengan saniter yang ada di kamar mandi lantai bawah. Nah terus juga di kamar ini juga kami kasih bow friendly juga sebagai untuk sirkulasi udara, sehingga di ruangan kamar mandi itu tidak lembab. Oke guys, gimana setelah tadi melihat review rumah B24 Teras Bali Premier? Menurut kalian asik gak dengan desain customnya? Kalau menurut saya sih asik juga ya, karena jadi si ruang lantai bawah itu yang tadinya agak menyempit karena ada kamar yang lantai bawah ukuran 3x3 itu menjadi rata, tapi dan spek untuk ruangannya itu lebih besar gitu, sehingga ruang living room, ruang ruang makan, dapur itu jadi open space gitu. Menarik ya kalau misalkan kayak gitu, jadi terasa lebih lapang dan lega gitu kan. Nah terus ditambah juga di area belakang itu dilengkapi dengan pintu kaca yang sliding, itu juga menambah kesannya itu lebih lapang lagi gitu kan. Dan ditambah juga teras belakang juga ada penambahan luas ya, sehingga itu lebih blong lagi. Padahal ini ukuran rumahnya itu hanya 90 meter persegi loh guys. Walaupun ada penambahan area balkon yang di tempat jemur, tapi itu tidak signifikan sih gitu. Jadi tetap ukuran bangunannya itu kurang lebih sih 90-an lah gitu. Dan juga si rumah ini tuh yang tadi lantai bawahnya udah lega, terus ditambah kamar yang di lantai atasnya, yang 2 kamar itu juga lebih lega lagi gitu kan. Jadi yang kamar belakang itu kan ukurannya itu awalnya 3x3 menjadi 4x3 sama dengan kamar utama yang di area depannya yang ke arah balkonnya. Yang serang ini yang saya duduk di sini tuh itu kita berada di lokasi kamar utama di lantai 2-nya itu B4 ini gitu kan. Nah jadi enak banget. Selain itu juga perubahannya itu si area kamar mandi lantai bawah lantai atas maksudnya itu juga ukurannya lebih besar juga, karena ada space yang dihilangkan menjadi rata, dan itu membuat si kamar mandi itu menjadi lebih luas. Selain kamar yang belakang dia luas, kamar juga lebih luas. Itu nilai positifnya gitu. Terus area belakang juga masih luas ya, yang tadi saya sampaikan itu lantai
maksudnya area servisnya itu kan kurang lebih sih ukurannya 1,5 ya, 1,5 memanjang kali 5 meter. Itu cukup enak banget sih untuk beraktivitas mencuci gitu, jemur atau mencucinya lebih enak, lebih dia terlalu sempit. Jadi itu solusi yang terbaik kalau menurut saya seperti di B2 ini gitu. Nah, jika kalian punya saran atau misalkan masukan, Bang, kalau enaknya sih untuk custom itu seperti ini. Nah, kalian bisa komen di bawah. Kan lebih enak untuk sharing-sharingnya kalau misalkan kalian punya pendapat. Bisa jadi pendapat kalian itu lebih oke daripada yang saat ini sudah kami kerjakan. Nah, jika kalian butuh informasi lebih lengkap tentang Teras Bali Premier, kalian bisa hubungi saya sebagai marketing officialnya di Teras Bali Premier ini. Bisa di nomor WhatsApp saya di 0813 324 7434. Kalian juga boleh berkunjung, nanti janjian oleh dengan saya, bisa melalui WhatsApp dulu ya, janjian, Bang saya mau ke Teras Bali melihat lihat, oke, ayo gitu. Atau kalian pengen, saya tertarik dengan Teras Bali, pengen tahu nih promo-promonya seperti apa, dokumen seperti apa, kerjasama dengan bank apa gitu kan. Nah, kalian bisa juga kontak dengan saya, nanti saya bantu maksimal sampai akan dan saat ini. Oke, mungkin itu aja videonya untuk saat ini. Mohon maaf jika ada kurangnya, dan semoga saya bisa berkreativitas lagi, lebih baik lagi ke depannya. Dan mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.